Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya akan share bagaimana sehari-hari saya untuk mengelola 3 akun sekaligus pada satu device atau satu HP. Biasanya saya mengaktifkan dulu yang akun Vipishop yang pengikutnya masih 12.000. Itu biasanya saya lihat orderan hari itu, saya cek produk-produk mana yang pada hari tersebut memang sedang laku. Terus saya langsung ke klik bisnis saya lihat statistiknya bagaimana, 30 hari terakhirnya omsetnya berapa. Itu saya cek sampai ke 10 teratas produk terlarisnya yang mana saja. Saya butuh tahu semua itu. Nah terus saya lihat seperti itu saja. Terus saya masuk ke akun saya yang lain. Ini bisa dilihat satu device, satu HP saya ini ada 3 akun, masing-masing dengan email sendiri, KTP sendiri-sendiri, dan juga nomor HP sendiri-sendiri. Jadi ini termasuk masukan bagi teman-teman yang memang mau buka toko lagi. Tapi saran saya untuk satu toko itu ditekuni dulu, baru bisa dilepas kepada beberapa orang admin untuk mengurusnya. Baru kita masuk ke toko berikutnya. Jangan terlalu awal terus langsung buka beberapa toko, jangan, menurut saya seperti itu. Untuk menjaga kualitas, untuk kita lebih fokus mengoptimasi satu toko tersebut. Nah ini saya masuk ke VP Store 89. Ini toko saya baru berumur 40 harian, mungkin sekarang sudah 50 harian. Ini sebenarnya sudah diundang sebagai star seller, cuma kurang satu kriteria, yaitu kurang memenuhi satu kriteria untuk minimal penghasilan 100 juta per bulannya. Kalau di sini saya biasanya melihat notifikasinya, aktivitas akunnya ini bagaimana. Kalau misalkan ada notif saldo habis, saya akan saldo iklan, maksud saya akan top up. Karena menurut saya di toko saya yang baru ini dengan iklan dia benar-benar bisa maksimal, dia bisa lebih efektif untuk mendatangkan traffic. Ini sebelum baru buka pertama kali itu saya optimasi dulu secara organik, terus pasang iklan 100.000. Itu sehari saya memakai iklan 3.000 sampai 5.000. Itu untuk minggu pertama. Terus 2-3 minggu selanjutnya saya kehabisan iklan, saldo iklan saya langsung isi ke angka 1 juta. Karena untuk ketika saya sudah menghabiskan 100.000 itu menurut saya statistiknya itu membaik, terus bagus, saya langsung memakai top up iklan 1 juta. Untuk top up itu lebih mudah menggunakan iklanku. Di sini klik saja iklanku, itu rinciannya sudah terlihat semua. Itu langsung klik saja top up 1 juta. Ini langsung saja klik bayar sekarang, dipilih metode pembayarannya teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan Bank BRI dicek otomatis. Itu karena kalau Bank BRI saya lebih mudah untuk mobile bankingnya, lebih cepat. Ini biasanya langsung saya klik bayar sekarang, nanti langsung saya screenshot untuk kode virtualnya.
Terus sebelumnya mohon maaf karena memang saya punya admin gitu untuk pembayaran juga, saya ada adminnya lah. Ini langsung saya send ke admin yang memang untuk dikhususkan untuk administrasi keuangan. Ini langsung saya hapus saja karena ini nanti sudah otomatis ditransfer oleh admin saya. Nah, ini sudah berhasil untuk top up iklan 1 juta. Kita kembali dulu. Nah, biasanya memang seperti ini aktivitas saya untuk awal mengecek 3 toko saya. Karena untuk aktivitas produksi sudah ada bagiannya, untuk pengelolaan data sudah ada adminnya, untuk karena kita custom, produknya custom, saya itu jualan goodie bag yang memang custom design, itu sudah ada admin desainnya. Jadi semua sudah tersistem dengan baik. Di sini saya sebagai marketernya. Jadi aktivitas untuk menjalankan 3 akun di Shopee ini saya yang handle. Jadi saya owner sekaligus sebagai marketernya. Nah, ini sudah bisa dilihat masuk ke keranjang saya untuk top up iklan 1 juta tadi. Nah, setelah itu saya akan cek di VB Store 89 ini di bagian yang lain. Saya lihat-lihat untuk beberapa notifikasi itu seperti apa, biasanya seperti itu, untuk mengevaluasi iklan saya itu berhasil atau tidak. Nanti saya masuk ke bisnisku, klik saja bisnisku, nanti klik toko saya, langsung klik bisnis saya, itu saya lihat perkembangannya bagaimana, persentase naik turunnya bagaimana. Nah, ini saya lihat 30 hari terakhir ada 74 pesanan. Jadi menurut saya ini statistiknya bagus. Untuk iklan pun saya akan cek 1 bulan terakhir itu untuk iklan kata kuncinya habis berapa. Nah, ini bisa dilihat habisnya iklan 857.000. Ini dari omset untuk 1 bulannya 7.400.000 dengan biaya iklan kata kunci 800.000. Itu menurut saya cukup menggiurkan, karena yang penting untuk awal 1, 2 bulan, 3 bulan pertama menurut saya pribadi jualan di Shopee itu yang penting kita tidak rugi. Jadi kalau kita buka sebagai supplier, sebagai produsen, kita sebagai pelaku produksi, yang penting sudah ada yang handle di bagian produksi, kita sudah bisa menggaji karyawan kita, terus bagian admin juga sudah kita sisihkan untuk biaya gajinya. Jadi di situ ada margin untuk kita membiayai iklan itu sudah cukup. Nah, untuk disisihkan ke kita sendiri atau misalkan bisa disebut profitnya belum ada, itu nggak apa-apa. Untuk kedepannya itu sangat prospeknya sudah bagus. Yang penting kita tidak rugi. Yang penting kita sudah bisa menggaji karyawan kita. Nah, setelah masuk ke VP Shop ini, kita masuk ke akun VP Shop official atau username-nya Tas Undangan. Ini toko saya yang terbesar, ini sudah terlawas. Ini umurnya jika dilihat itu 3 tahun di sini. Nanti saya tunjukkan, ini umurnya 3 tahun. Untuk penilaiannya sudah terkumpul 21.940 penilaian. Nah, ini bisa dilihat untuk 4,7 untuk rata-ratanya. Dekorasinya seperti ini, saya akan lihat. Jika nanti sepertinya tidak layak untuk dekorasinya, saya akan edit ulang sesuai
sesuai zamannya gitu loh teman-teman. Jadi misalkan upgrade-nya seperti apa, jangan sampai dekorasi toko kita itu jadul, jangan sampai toko kita itu ndak ada upgrade-nya sama sekali. Jadi ketika kita punya stok apa, kita masukkan menjadi cover yang terbaru. Vouchernya kita tampilkan di banner sesuai voucher ya kita yang terbaru. Nah, ini bisa dilihat toko saya yang VB Shop Official ini 3 tahun dengan banyaknya produk 388. Performa catnya bagus, penilaiannya sudah bagus. Ini toko saya sudah start seller, terus toko silver juga. Nah, biasanya kalau ini tanda birunya masih, saya iklankan dulu sejenak. Sayang sekali untuk iklan 4 jam sekali ini dilewatkan karena gratis teman-teman. Saldo saya saat ini belum saya cairkan, 168 juta ini biasanya cuma setengah bulan teman-teman. Jadi karena 30 harinya itu omsetnya 400 berapa juta gitu loh. Nah, ini 450 juta. Jadi biasanya mencairkannya itu saya dalam waktu 1 bulan itu bisa 3 kali, bisa 4 kali. Seminggu sekali itu saya cairkan 100 juta. Biasanya 100 juta saya cairkan kemana? Di sini ada 4 rekening yang saya daftarkan. Untuk rekening mana saya cairkan itu yang dibutuhkan yang mana, biasanya seperti itu. Nah, ini mudahnya Shopee seperti ini teman-teman. Untuk dimana kita bisa maksimal memasang iklan jika ingin menjadwalkan, ini bisa dilihat, ini dilihat seperti ini, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per hari. Ini dilihat jam berapa itu trafficnya naik, itu bisa dilihat. Enaknya di Shopee itu seperti itu, sangat detail sekali teman-teman. Tergantung sellernya bisa membaca, sellernya bisa mengoptimasi datanya apa tidak. Nah, di sini karena saya mempunyai pengalaman pribadi, saya share strategi saya, cara baca data iklannya bagaimana, itu real dari pengalaman saya sendiri. Ini bisa dilihat jam berapa traffic naik, itu biasanya jam istirahat, yaitu jam sekitar kurang lebih jam 12 siang dan jam 6 sore. Biasanya setelah maghrib sampai isya itu trafficnya tinggi. Nah, ini biasanya di toko VB Shop Official ini atau tas undangan, saya cek produk terlaris, 10 produk terlarisnya apa, itu saya lihat. Aktivitas saya seperti ini. Yang tas undangan, jika mengecek tas undangan itu biasanya cuma seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali, karena full untuk tas undangan ini saya menyerahkan ke admin, termasuk ke posting, termasuk ke apa itu status Shopee-nya itu sudah ada adminnya semua. Jadi di sini saya cuma evaluasi iklan, evaluasi optimasi produknya itu bagaimana secara organik dan berbayarnya bagaimana. Nah, ini bisa kita lihat, biasanya saya melakukan jumlah iklan yang saya gunakan pada tanggal berapa, pada hari ini atau kemarin, itu saya total. Ini misalnya kemarin pada tanggal 30, ini saya totalkan karena di sini datanya ada semua ya teman-teman. Jadi saya sekali tekankan, di Shopee itu sangat mudah karena iklan datanya itu sangat lengkap. Ini saya kalkulasikan iklan pada tanggal 30. Ada 3 kategori iklan serupa, ada 2 kategori iklan kata kunci. Itu apa teman-teman? Kata kunci itu ada yang manual, ada yang auto. Ini dijumlahkan semua. Seperti itu cara bacanya, mengkalkulasikannya agar kita tidak boncos. Dengan biaya iklan 710.000
pada hari kemarin saya itu bisa mencapai omset Rp14.700.000. Nah, kalau yang dari HP, dari aplikasi ini kita bisa lihat untuk total iklan kata kunci habisnya berapa. Ini 291.000. Untuk iklan produk serupa kita harus cek di klik tagihan yang saldo iklan itu ada tulisan tagihan, kita klik saja itu nanti keluar semua. Karena untuk Shopee ini kelihatan masih dikembangkan untuk melengkapi fitur-fitur iklan yang bisa diaktifkan di HP. Cek saja tagihan di sebelah saldo iklan itu bisa keluar semua rincian biaya iklan yang kita keluarkan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, untuk iklan kata kunci itu ada 2 kategori, manual dan otomatis. Untuk iklan produk serupa itu ada, kamu mungkin juga suka, produk serupa, ada rekomendasi. Jadi dia peletakannya di mana itu ada sendiri-sendiri teman-teman. Kalau kamu mungkin juga suka itu di bawah, dia di bawah ketika kita melihat produk orang lain. Kalau produk serupa itu ketika kita klik agak lama produk seseorang, kita bisa keluar di produk serupa tersebut. Kalau rekomendasi, kita direkomendasikan di dashboard awal, seperti itu teman-teman. Dan itu sangat efektif dan sangat murah kalau produk serupa. Nah, di sini tadi untuk tas undangan saya top up secara otomatis itu besarnya 5 juta teman-teman. Karena omsetnya juga besar, 5 juta itu sangat kecil menurut saya karena omsetnya juga sangat besar. Nah, ya kan teman-teman, ini 14.700.000 untuk penjualan yang kemarin. Dengan biaya iklan saya tadi, iklan produk serupa dan iklan kata kunci totalnya 710 juta. Bisa dikalkulasikan 14.700.000 kita kurangi 700.000 masih sisa 14 juta. Nah, untuk kelasnya produksi atau supplier biasanya itu ambil untung 30% dari omset. 30% dari 4.200.000 itu kita lihat berapa ya teman-teman untuk penghasilan bersih toko tas undangan saya ini. Kurang lebih 4.200.000 ya teman-teman untuk penghasilan per hari, rata-ratanya 4 jutaan lah teman-teman untuk toko saya yang tas undangan ini. Bisa dikatakan per bulannya kita ada hasil 100 jutaan untuk toko tas undangan ini. Saya di toko-toko saya ini memang jualnya recehan teman-teman, tapi bukan berarti recehan itu tidak menghasilkan, karena saya prinsipnya kita ambil untung sedikit tapi